Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan ya, yang budiman, yang berbahagia, hari ini saya berada di lokasi kegiatan pertanian terpadu saya, yang mana tetap berfokus kepada 3 kegiatan: perikanan, perkebunan, dan peternakan. Beberapa hari ini kondisi cuaca ya kurang bersahabat ya untuk aktivitas kita, namun kita tetap bersyukuri bahwa ini adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sadar bahwa semua itu ada hikmahnya. Adapun kondisi cuacanya adalah bahwa daerah tempat tinggal saya dan sekitarnya ini dalam kondisi hujan ya, hujannya sudah beberapa hari turun dan cukup deras, sehingga punya dampak juga bahwa di beberapa tempat terjadi banjir ya, artinya banjir. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa nyaman lagi untuk kita berlalu lintas ya, karena hujannya cukup lebat dan panjang. Berkaitan dengan kegiatan saya pun di lokasi ini, saya tetap eksis melakukan kegiatan pengembangan lingkungan ya, pengembangan pemanfaatan lingkungan dengan pola saling ketergantungan ya, perikanan, perkebunan, dan peternakan. Hari ini saya akan menginformasikan atau melaporkan perkembangan khusus yang cukup lama, artinya dari hitungan waktunya ya sekitar setahun lebih, adalah masalah ayam petelur saya. Ayam petelur yang saya maksud adalah ayam petelur yang dipelihara secara umbaran ya, mungkin lebih tepatnya semi umbaran. Kita lakukan seperti ayam petelur ayam kampung biasa. Nah, baik, kita coba mengarah kepada kandang ya yang tadi. Kenapa ini hingga saat ini sudah beberapa minggu ini saya tidak melepas ayamnya keluar, karena memang cuaca di luar kadang-kadang hujan ya. Jadi secara umum kalau ayam itu tidak baik kena hujan ya, nanti akan menyebabkan kesehatannya terganggu. Ini kandangnya ya, jadi dia berada dalam kandang. Baik, kita akan masuk ke dalam kandangnya ini dan aktivitasnya seperti apa. Nah, ini kita lihat di sore hari ya, lihat pakannya sudah pada hampir habis ya. Sebentar lagi akan dilakukan pemberian pakan untuk jadwal sore hari, karena pakan yang kita berikan ke ayam ini umumnya dalam satu hari itu 2 kali ya, pagi dan sore ya, pagi dan sore. Ini masih tersisa kurang lebih 150-160 ya ayam ini ya. Dalam perjalanannya ini ayam sudah masuk usia sekitar 1 tahun 6 bulan ya, atau 18 bulan ya. Dan ini masa-masa produktif ayam ini. Nah, kita lihat ya, ini berada di dalam kandang, tapi bukan berada di kandang baterai ya, yang umumnya yang bertelur itu di kandang baterai. Terus hingga saat ini saya pemberian pakannya itu menggunakan pelet pabrikan ya, yang mana memang sekarang biaya pakan itu cukup tinggi, mengakibatkan kita kalau untuk mengusaha dalam kegiatan ayam petelur dengan menggunakan pakan pabrikan ya, agak kecil lah kalau kita katakan untuk mencari keuntungan. Tapi insya Allah tetap untung ya kalau kita
jalankan dan ayamnya tetap sehat ya, bisa 1 hari produksi 80-90%, itu akan mampu saja melebihi dari kosnya. Yang perlu kita jaga juga adalah bagaimana ini tetap sehat, bahwa setiap hari terus kita beri vitamin ya. Vitaminnya yang kita berikan tentunya yang langsung berkaitan dengan tingkat produksi atau vitamin untuk dia terus bisa menghasilkan telur ya, seperti eksimulan, ada juga yang lain yang saya katakan. Kalau saya umumnya itu yang saya pakai ya. Ini tanda ya bahwa ini ada vitaminnya, warna airnya kuning-kuningan ya. Ini pada pakannya ini sudah pada habis, mungkin sebentar lagi sekitar 1 atau 2 jam akan diadakan pemberian pakannya. Di samping ini dia tertutup dengan kain ini yang biasa digunakan untuk perikanan ya, nangkap ikan di laut. Kain ini jadi bisa aman untuk dari mangsa ya, karena apabila kita tempatnya ini terbuka keluar, rawan dengan mangsa ya, karena mangsa di sekitar sini terutama ular yang kelihatan sekali yang bisa masuk dan pernah terjadi sudah. Nah, makanya dari itu saya tindakan preventifnya adalah bahwa kandang ini harus rapat dijaga. Nah, ini air minum yang bervitamin warnanya kuning ya. Nah, kita lihat juga ayamnya ada yang naik ke tempat bertelur sini. Jadi di usia 1,5 tahun ini tetap aja produksinya ada ya, ada. Saya mau melihat juga sampai di mana kemampuan dia bertelur, dalam usia berapa nanti dia akan menurun proses pertelurannya. Kita terus pantau di kegiatan ini. Di saat kita proses pemeliharaan ini ya, terus terang saja ayam saya sehingga saat ini belum pernah saya vaksin ya, belum pernah saya vaksin. Namun memang pernah ada pengalaman yang cukup mengganggu di dalam pemeliharaan ini, bahwa pernah terjadi ada wabah sekitar pada bulan puasa kemarin ya. Itu ada wabah yang timbul, banyak ayam atau hewan-hewan serupa yang mati ya. Jadi tetangga saya, informasi di sekitar tempat saya tinggal itu banyak yang mati. Nah, termasuk yang saya punya juga. Tapi alhamdulillah yang saya punya ini sebagian besar aman dari penyakit. Saya bercerita sedikit tentang pengalamannya sehingga bisa terselamatkan ayam saya sebagian besar, sekitar 160-an ini bisa terselamatkan dengan upaya yang saya lakukan sebenarnya tanpa sengaja aja, hanya melakukan upaya itu menurut saya bagus begitu kan ya. Sebelumnya perlu saya ceritakan. Nah, ini itu ada kandang di seberang sana sebenarnya dekat dengan sini, kurang lebih 8 meter ya, kurang lebih 8 meter jaraknya ini, 6 atau 8 meter lah sejauhnya ini. Nah, di kandang seberangnya ini saya letakkan ya ayam petelur yang dari kandang ini juga. Sebenarnya kan ini dianggap saya terlalu banyak, sekitar 200 ekor saat itu, sehingga saya coba titipkan ke sana sekitar 30 sampai 40 ekor.
Nah, kita di belakang saya itulah kandangnya ya. Nah, ini tidak jauh dengan kandang yang ini. Ini yang salah satu pengalaman yang cukup berharga bagi saya untuk disampaikan ya, disampaikan pada kondisi ini. Saya sampaikan dalam informasi ini kenapa saya katakan penting. Pengalaman ini luar biasa ya. Ketika terjadi wabah itu saya melakukan kegiatan preventif, bukan preventif, langsung kegiatan aksi pencegahan untuk penyebaran penyakitnya ya, penyakitnya, karena ini adalah sasaran yang kena ya, tapi tidak sekalian, mulai dari 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor, bisa ada 5, bisa ada 10 satu hari. Nah, terjadi apa yang saya lakukan pada saat itu. Pertama, saya tidak akan melakukan apa yang kondisinya sudah mati itu didekatkan ya, atau disentuhkan dengan ayam yang berada di seberangnya yang ada sekitar 160 ekor. Itu satu yang saya pisahkan. Tapi mau tidak mau saya akan melewati bagiannya sekitar sini. Itu sudah risiko, sudah risikonya, jalan sampingnya. Tapi kawan-kawan, yang saya lakukan adalah penyemprotan ya. Saya melakukan dengan menggunakan desinfektan. Kandang ini saya semprot setiap hari ya. Ayamnya juga saya semprot. Desinfektannya pun saya buat sendiri saja ya, menggunakan bahan-bahan yang dicampur ya. Jangan ada pengetahuan yang sudah didapat ya, melihat bahwa kita membuat desinfektan bisa dengan cara mengkombinasikan bahan-bahan tertentu. Saya buat setiap hari, pagi, sore itu saya semprot. Kemudian ayamnya itu saya kubur ya, setiap hari saya kubur. Jadi ayam yang mati itu saya kubur di belakang ya, tanah saya yang ada di belakang saya kubur setiap hari bukannya. Nah, kemudian yang juga saya lakukan adalah pengasapan. Nah, saya gunakan pengasapan menggunakan rak telur ya, bekas rak telur itu saya beli banyak-banyak. Setiap hari saya bak keliling ya, termasuk di sekitar kandangnya yang masih ada ayamnya ini juga saya asapi. Nah, asapi banyak sekali, saya bisa sampai 15 lembar saya gunakan. Saya berikan pengasapannya. Terus saya lakukan seperti itu karena saya berpikir kalau sudah wabah seperti ini ya, kalau sudah wabah seperti, kemungkinan besar itu akan menjalar ya, karena kita tahu bahwa penyakit yang wabah itu biasanya jangankan dekat, jauh saja kadang-kadang bisa menjalar kalau sudah kena musimnya. Nah, saya pikir sudah pasrah dengan keadaan, tapi saya tetap berusaha bagaimana mencegah itu ya, dengan cara yang menurut kita baik saja, dengan pengasapan sekitar. Nah, hal yang penting lagi bahwa kita berupaya jangan melakukan penyentuhan dengan ayam yang sehat yang ada itu. Bagaimana caranya? Kita konsen di kegiatan ini, bisa ada teman kita atau kawan kita atau siapa ada yang konsen di mana, dia jangan bersamaan dengan yang ayam yang terkontak ya, terkontaminasi penyakit. Nah, ini adalah bukti nyata kawan-kawan, terselamatkan ini, padahal tempatnya dekat sekali ya. Hingga saat ini dalam keadaan sehat semuanya ini saya lakukan. Nah, tadi saya katakan bahwa saya tidak melakukan kontak fisik ketika saya berada pada ayam yang sakit, karena setiap hari itu ada saja yang mati. Nah, ketika saya mengkondisikan ayam yang sakit itu, habis itu saya ke rumah mandi
saya bersihkan badan saya dengan sabun, dan tempat-tempat minumnya pun saya tidak pernah menggunakannya untuk ayam yang ini. Hingga saat ini belum saya gunakan, tapi tempat minumnya itu dibersihkan. Saya mandi, pakaian saya cuci betul-betul. Nah, hikmahnya yaitu tadi, alhamdulillah tidak kena ini yang di seberangnya. Barangkali itu sangat bermanfaat ya, informasi yang saya berikan ini, karena saya punya pengalaman. Apakah ini salah satu trik mencegah menjalarnya penyakit dengan cara tersebut ya. Jadi ada bentuk atau kegiatan kita yang harus kita lakukan adalah menghindari kontak fisik antara ayam yang sakit ya, dengan ayam yang masih tidak sakit ya. Karena yang 30-40 ekor itu semuanya mati, tidak ada yang tersisa. Nah, ini bagi saya merupakan suatu keajaiban. Nah, tapi tetap kita melakukan suatu tindakan. Nah, ternyata sampai pernah saya berkonsultasi, pada saat itu ada anak buah saya konsultasi melaporkan dengan dokter kesehatan yang minta bagaimana bisa menyelamatkan sisa ayam ini. Ya, katanya kalau sudah masa kena wabah itu agak susah untuk dikondisikan seperti kita berobat, kemungkinan penjalarannya itu susah dicegah. Nah, tapi saya tetap optimis yang sisa ini mudah-mudahan bisa terselamatkan. Nah, hingga saat ini alhamdulillah dia sehat dan produksi telurnya pun lancar. Pemirsa yang budiman ya, dengan pengalaman itulah saya merasa ada suatu ilmu dimana untuk menyikapi kalau suatu saat kena penyakit bagaimana. Karena menurut saya itu salah satu bentuk pengalaman yang cukup berarti ya. Bayangkan tempatnya tidak jauh, sedangkan ayam tetangga sudah banyak yang mati ya. Ini tidak. Nah, terus terang ayam saya ini sejak dioci hingga saat saya belum pernah divaksin. Nah, itu lagi masalah saya agak tidak nyaman selama proses ini karena ayam saya tidak divaksin. Yang kemudian ketika itu kena penyakit di luar hal yang tersebut, ini kandang saya melakukan pengamanan untuk kandang ini adalah bahwa alas kandang ini tetap dijaga, dikondisikan supaya tetap kering ya, kering. Pada saat itu kena, saya minta bantuan pihak lain, tetangga untuk membersihkannya ini. Kemudian alasnya diganti yang baru. Dan kalau ayam ini alasnya kita ganti yang baru, dia akan lincah bergerak dan kadar amoniaknya pun juga berkurang ya. Jadi kondisi kandang khususnya alas itu kita upayakan tetap kering, jangan sampai tempat minumnya rentan dengan kotoran bisa masuk. Jadi kita terus berinovasi ya, seperti ini yang saya lakukan. Nah, tempat minumnya saya gantung seperti itu. Kenapa seperti itu? Ya, jelas itu tidak akan bisa ayamnya berak di atasnya. Nah, kalau di bawah tiang atau hal seperti ini, dia akan nanti bertengger di atasnya, maka akan jatuh kalau dia berak, bisa menyentuh itu. Inilah pengalaman hingga 1 tahun 8 bulan usianya ini,
Sejak jumlah ayam yang ada ini satu sekitar 200 ekor, masih tersisa 160-an, 40-an atau 30 sampai 40 ekor sudah pada mati pada saat wabah kemarin, dan ini tersisa. Dilihat di sekitar kandang ini nampaknya mau turun hujan lagi ya. Kita nyalakan saja lampunya. Kenapa mau dinyalakan lampu ini? Karena saya mau tutup kandang tirainya itu, ditutup saja. Sudah sore hari, kalau hujan nanti dia bisa masuk airnya ke dalam tempias. Beginilah rutinitas saya di sore hari dan pagi hari ya. Kalau siang hari saya tidak bisa berkondisi kalau jam dinas, karena saya ini kan pegawai negeri, ini sebagai pekerjaan sampingan saja dan juga merupakan bagian pekerjaan hobi ya, bermula dari hobi, tidak banyak, karena dari penyaluran hobi itu sampai ke kegiatan produktif dan bisa mendatangkan keuntungan, walaupun terus terang karena jumlahnya tidak banyak, mungkin sudah dapat diprediksi keuntungannya pun tidak banyak. Saya keluar dari area ini. Kiranya informasi hari ini cukup sampai di sini ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa kawan-kawan untuk tetap eksis di dalam channel saya @junaidi3953, terus update dan tolong bantu pemikiran, sama-sama kita saling tukar pengalaman untuk bisa meningkatkan kualitas dari usaha kita ini ya. Kalau saya informasikan bahwa ini adalah usaha pertanian terpadu, yang ada di belakang saya ini adalah peternakan ayam petelur sistem semi umbaran ya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng, kemudian bisa dibagikan dengan kawan-kawan dan orang-orang yang satu hobi dengan kita. Semoga ini menjadi inspirasi terus bagi siapapun ya, terutama juga saya sendiri, terus mencari solusi terbaik dalam kegiatan yang serupa. Terima kasih. Selamat sore. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.